Yo guys, gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Jadi kan di beberapa video terakhir ya, gue lagi sering nih ngebahas tentang CTWA, iklan menggunakan WA di Meta Ads. Nah, di video terakhir gue ada yang komen nih, Bang, kalau abang menggunakan WA berarti penurunan dong, karena sebelumnya merupakan pemain dengan menggunakan landing page. Nah, di video kali ini coba kita bahas ya, apakah iklan menggunakan WA itu penurunan apa enggak. Jadi stay tune terus, tonton video ini sampai habis. Sebenarnya ya, dibilang penurunan juga enggak sih, karena waktu gua kemarin nih main ke HQ Meta di Singapura, Meta lagi malah expand beberapa fitur di WhatsApp ya. Karena di emerging market seperti di Indonesia, nggak bisa dipungkiri ya, WhatsApp ini masih merupakan alat komunikasi utama plus juga alat transaksi dan promosi. Mungkin beda lah behavior kalau beriklan di luar negeri ya, yang langsung payment di websitenya. Tapi sekarang juga udah mulai banyak sih, terutama para pemain produk ya, yang iklannya full payment langsung di website. Didukung juga dengan semakin banyaknya landing page builder atau platform yang menyediakan berbagai macam layanan payment gateway. Nah, di sini gue cuman sekedar sharing lah, mengingatkan ya, pentingnya adaptasi bagi kita nih para digital marketer. Kalau kita nggak bisa adapt dengan internet marketing now yang cepat banget perubahannya, terutama dengan semakin maraknya penggunaan AI, ya kita bakal ketinggalan cuy. Gua mau flashback tahun 2019 nih, pertama kali gua beriklan produk di Meta Ads, itu awal tahun setelah gua resign ya. Hasilnya udah ikut kelas berbayar nih yang jutaan rupiah. Settingannya gua plek-plek samain zong cuy, nggak ada closing sama sekali. Akhirnya ya gue tobat lah, nggak ngiklan di Meta Ads mungkin selama beberapa bulan ya, karena emang nggak merasakan cuannya sama sekali. Baru mulai ada hilalnya nih ketika ngiklan lagi nggak sengaja pula, itu sekitar bulan Oktober 2019. Metodenya full form, event optimasinya gue menggunakan Ad Payment Info, sistem bayaran COD dengan netbank platform ya seperti Shopee ataupun Lazada. Jadi emang ordernya di input manual nih sama CS di platform tersebut. Ribet emang, tapi mau gimana lagi, saat itu belum banyak ya platform agregator seperti saat ini, dan juga RTS-nya ditanggung cuy, free semuanya, termasuk kalau paket hilang kita juga bisa claim ke Shopee atau Lazada tadi. Jadinya asal alamatnya lengkap, gue infokan ke CS untuk input aja orderannya, nggak perlu diverifikasi ataupun follow up lagi. Hasilnya jelas RTS tinggi ya, tapi karena balik ke gudang distributor atau supplier, otomatis ngurangin saldo pembayaran gue juga. Jadi ya udahlah, gue cuma rugi di ongkos biaya iklan aja. Waktu itu jalan sekitar setahun lebih lah dengan metode seperti ini. Full form Ad Payment Info, asal kirim barangnya menggunakan platform COD dari marketplace. Masuk tahun 2021 ganti lagi gameplaynya cuy. Itu kalau gua ya. COD pakai platform makin rawan kena ban. Plus juga udah muncul nih fee admin yang lumayan mengurus margin. Akhirnya di tahun itu gue coba merubah metodenya ke short form menggunakan landing page berbasis Elementor. Kalau waktu gue ngiklan pertama ya, produk fisik, itu gue menggunakan Berdu. Nah ini gue balik lagi menggunakan Elementor. Ya standar lah, nggak fancy amat. Event optimasinya gue pakai Add to Cart untuk orang-orang yang mengisi short formnya. Yaitu jalan ya sampai 2024 ya, kalau nggak salah. 2024 awal masih menggunakan metode seperti ini. Dan gue juga udah nggak jualan produk fisik lagi ya, karena emang marginnya makin tergerus, plus retur yang waktu itu menggila banget. Nah akhirnya gue putusin untuk nggak jualan produk fisik lagi. Setelah itu ganti lagi, kembali kita menyelesaikan yang lagi happening dan profit di masa itu. Pertengahan 2024 gue coba ganti gameplaynya. Gue fokus iklan produk digital menggunakan landing page yang udah nih ya, udah kompatibel berbasis landing page builder yang udah ada payment gateway-nya. Jadi pembayaran customer langsung di landing page-nya. Gue juga masih ada sih iklan dengan metode short form ya, tapi hanya di event-event tertentu saja. Di 2024 mostly gue iklan produk digital. Event optimasinya gue pakai purchase, lebih sacet, orang bayar langsung terima produknya. Dan itu juga didukung ya, makin banyak nih platform-platform yang menyediakan landing page builder payment gateway-nya. Teman-teman browsing deh, banyak banget pilihannya. Sesuaikan dengan fee dan kenyamanan masing-masing. Nah, alhamdulillah ya, di tiap periode tadi ada momen nyayurnya, ada momen dapat wagyunya.
masih kebagian kita untuk party, menikmati momen yang lagi happening. Bayangin kalau gue saklek nih hanya metode full form doang di awal, sama sekali nggak adapt dengan perubahan zaman atau yang lagi happening. Bisa-bisa gue gugur sebelum berperang cuy, nggak bertahan sampai saat ini iklan di Meta Ads. Nah, 2026 ini juga sama, berawal dari baca nih threads para master mengenai iklan menggunakan CTWA yang hasilnya gurih banget. Gue jadi mikir nih, kayaknya CTWA ini berpotensi cuy. Waktu 2024 atau 2023 gue pernah coba menggunakan CTWA sebagai iklannya, tapi ampas banget, sama sekali nggak ada closing atau respon dari chat-chat yang masuk ke CS gue. Gue pikir 2025, 2026 sama aja, ternyata beda cuy. Waktu gue ke Singapura kemarin ke HQ Meta, sebenarnya udah dipaparkan nih kalau Meta emang fokus ke messaging juga dan menerapin banyak fitur-fitur baru di WA bisnisnya seperti ini. Tapi karena pengalaman gue sebelumnya ampas, ya gue pikir bakal ampas juga. Dan gue pribadi masih nyaman menggunakan short form. Ya akhirnya nggak kepikiran untuk coba lagi. Tapi karena ke-trigger nih flashingan SS yang gurih banget, akhirnya kepincut juga cuy. Dan alhamdulillah senangnya kali ini percobaannya works. Leads-nya ada respon dan pastinya ada closing. Itu sih yang menyebabkan semangat untuk ngulik CTWA berikutnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Hanya mengingatkan pada kita semua nih, kalau kita harus beradaptasi, kalau enggak ya mati kemakan zaman cuy. Mana yang bisa gas, kita gas aja. Yang penting jangan jual produk yang abal-abal dan merugikan orang lain. Oke, see you in next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium.